dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Connect 360. Perkembangan teknologi yang inovatif, inklusif, dan juga bermanfaat haruslah dibarengi dengan pemanfaatan yang optimal, positif, serta aman. Nah, selaku masyarakat yang gemar bermedia sosial, tentunya kita harus memahami pentingnya keamanan untuk berselancar di ranah digital. Ada sejumlah dampak negatif dalam bermedia sosial, ada juga dampak positifnya. Salah satunya kasus penipuan online, kejahatan siber, dan juga berita bohong, palsu atau hoax. Lalu apa yang harus dipersiapkan agar kita terhindar dari dampak negatif dalam bermedia digital atau bermedia sosial? Kami akan membahasnya bersama dengan Novi Kurnia selaku Dewan Pengarah Siber Kreasi Indonesia. Saya sapa dulu Mbak Novi, apa kabar? Baik Mbak Popi, selamat malam, kabar Selamat malam. sehat, salam dari Jogja. Oke, senang mendengar Mbak Novi dalam keadaan sehat dan kalau kita bicara soal bermedia digital atau bermedia sosial, nah ini adalah satu isu yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Kalau kita bicara soal data nih, ada sekitar 202,6 juta warganet, artinya ada 73% lebih dari penduduk Indonesia yang memang sudah menggunakan media sosial dan juga bermedia digital. Tapi PR-nya adalah apakah literasinya itu benar-benar sampai? Apakah bisa mengantisipasi dampak negatif yang ada? Apakah bisa mengantisipasi juga dampak positif yang ada dari media digital? Nah, inilah yang akan kita diskusikan. Mbak, kalau bicara soal aman bermedia digital atau aman berselancar di media sosial, ini maksudnya seperti apa? Aman dalam arti yang seperti apa, Mbak Nov? Oke, jadi aman bermedia digital sebenarnya adalah pengguna media digital sebaiknya juga menjaga agar menggunakan media digital dengan aman. Kenapa? Karena ada banyak persoalan terkait keamanan digital ya. Ada banyak kasus misalnya saja pembobolan rekening di bank, pembobolan dompet digital, penyalahgunaan pinjaman online gitu atau pinjol yang ilegal, kemudian profiling untuk kepentingan politik atau ekonomi atau pribadi, kemudian doxing, penyebarluasan data pribadi ke publik, penipuan online, bahkan sampai ke pemerasan seksual kalau kita tidak menjaga aman bermedia digital kita. Nah, kenapa sih perlu aman bermedia digital? Saya kira gawai apapun yang kita gunakan, mau laptop, mau handphone, mau komputer, mau kemudian juga tablet, ketika kita menggunakannya untuk bermedia digital, baik media sosial maupun aplikasi platform digital yang lainnya, itu harus kita jaga amannya. Saya kira saya bisa memberikan rumus aman bermedia digital ya, supaya tadi tidak terkena dampak-dampak dari bocornya data dan juga segala macam efek yang tidak baik kalau kita tidak melindungi bermedia digital kita dengan aman. Apa sih rumusnya? Amanah. Jadi rumusnya amanah. A. Atur perangkat keras dan juga perangkat lunak. M. Maksimalkan proteksi data diri. A. Antisipasi penipuan online dan kejahatan siber yang lainnya. N. Nomor satu kan rekam jejak digital yang positif. Jangan sampai terjebak kita ikut share konten yang negatif dan tidak bermanfaat gitu. A. Asuh digital anak atau pengguna media digital yang lebih muda yang ada di sekitar kita. Bisa anak, bisa murid, bisa ponaan, bisa adik gitu ya. Dan jadi panutan. H yang terakhir dari amanah adalah harmoni. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai macam pengguna media digital yang lainnya maupun pemangku kepentingan lain supaya kita bisa menjaga aman bermedia digital. Saya kira itu resep utamanya ya, atau rumusnya. Amanah gitu ya, nggak mudah tapi bisa kita lakukan sendiri, mandiri dulu, kemudian juga bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan pengguna media digital yang lain dan juga pemangku kepentingan yang lain. Kalau kita biasakan tentu saja pasti bisa untuk meminimalisir resiko-resiko terhadap efek-efek dari media digital yang tidak aman yang seperti saya sebutkan tadi, Mbak Pupi.
Oke, ini menarik ya. Kalau bicara soal media sosial, media digital ada dua, layaknya seperti dua mata pisau, positif dan Betul. negatif. Positifnya tentu saja kita mendapatkan banyak wawasan, kemudian juga mendapatkan informasi secara lebih cepat, tidak seperti dulu begitu. Gampang sekali mendapatkan informasi. Tapi negatifnya adalah apa yang kita terima di media sosial belum tentu semuanya informasinya benar. Tadi seperti yang Mbak Novi bilang, ada penipuan, ada penyebaran hoax, dan yang paling parah adalah bagaimana data-data kita bisa tersebar di media sosial. Salah satunya mungkin contohnya yang kemarin case-nya Pak Jokowi begitu, sertifikatnya juga bisa bocor begitu, yang ini merupakan adalah rahasia pribadi seharusnya bagi masing-masing orang. Nah, untuk mengantisipasi dua hal ini, seperti apa Mbak? Ini kan literasi digital juga penting sekali di sini, tapi tidak semua orang mengerti hal ini. Oke, saya kira memang kalau dilihat dari kompetensi literasi digital kita, ini masih tergolong moderat ya. Moderat itu masih sedang gitu ya, jadi masih ada banyak PR-nya. Misalnya saja dari riset yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center dan juga Kominfo untuk status literasi digital Indonesia tahun 2020. Rata-rata itu 3,47 dari nilai tertinggi 5 gitu ya. Yang itu artinya kita masih punya PR untuk meningkatkan potensinya. Dan tentu saja ada beberapa yang kemudian menjadi PR dari persoalan informasi dan literasi digital itu sendiri, komunikasi dan kolaborasi, keamanan, dan juga indeks kemampuan teknologi. Sementara itu, dari riset pemetaan kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia 2019 yang diadakan oleh Japelidi, kita mengukur 4 kuadran kompetensi literasi digital gitu. Ternyata memang kompetensi fungsional, baik yang itu sifatnya consuming dan prosuming gitu, dari yang akses, seleksi, paham, produksi, dan distribusi, ini lebih tinggi daripada kompetensi yang sifatnya kritikal. Kritikal itu yang seperti apa sih? Yang kalau kita menerima informasi itu terbiasa untuk menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, dan juga kalau kita menemukan hoax, ujaran kebencian, atau konten negatif lainnya, kita mau berpartisipasi untuk mengingatkan pengguna media digital yang lainnya, untuk melaporkan bila ada hal yang mencurigakan. Partisipasi dan kolaborasi ini masih rendah di angka yang ditemukan oleh Japelidi. Kalau kemampuan rata-ratanya juga sama sih sebenarnya, sedang. Tapi kritisnya terutama untuk partisipasi dan kolaborasi itu angkanya kolaborasi 2,8 dan partisipasi 3 ya, di riset yang dilakukan oleh Japelidi tahun 2019 yang melibatkan 2.280 responden di 18 wilayah di Indonesia gitu ya. Kalau yang tadi yang dari Kominfo dan juga Kata Data Insight Center ini 1.670 responden di 34 provinsi ya tahun 2020. Tapi sebenarnya kurang lebih sama. Itu kenapa kemudian ya, banyak lagi program literasi digital yang diluncurkan, salah satunya adalah program Makin Cakap Digital yang berkeinginan untuk meningkatkan kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia. Tentu saja ini juga termasuk kemudian juga berusaha gitu ya meningkatkan akses yang merata di Indonesia, karena internet juga belum sepenuhnya merata di Indonesia. Tapi bagi mereka yang menggunakan, tadi juga sudah dinyatakan oleh Mbak Poppy, pengguna internet, pengguna media sosial kita semakin lama semakin banyak. Tapi tentu tantangannya juga semakin banyak. Nah, bagaimana caranya kemudian kompetensi literasi digital ini ditingkatkan sehingga yang tadi, yang penguatan atau peluang-peluang untuk menggunakan media digital dan juga media sosial ini juga banyak loh Mbak Poppy. Tadi juga sebenarnya kalau kita ngomongin media digital dan media sosial sekarang berguna banget. Seperti saya nggak harus ke Jakarta sekarang, bisa kemudian muncul di Berita Satu misalnya, atau kemudian sekarang hampir seluruh pelajar dan mahasiswa menggunakan media digital untuk pembelajaran daring. Kemudian juga banyak konten-konten kreatif juga yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan kita yang menunjukkan bahasa Indonesia ini keren. Jadi sebenarnya banyak kelebihan media digital yang perlu kita tingkatkan.
yang tentu saja bisa digunakan untuk meminimalisir tadi persoalan-persoalannya gitu. Oke, baik. Ini menarik ya. Kalau kita bicara media digital, ini PR kedepannya adalah soal ekosistem. Bagaimana menciptakan ekosistem digital yang nyaman, aman, dan juga produktif serta mumpuni untuk Indonesia. Nanti kita akan membahasnya Indonesia Cakap Digital dalam Connect 360 spesial untuk Anda sesaat lagi. Kan oleh Ya, Indonesia makin cakap digital, itulah yang menjadi topik kami pada hari ini dalam Connect 360. Saya masih bersama Mbak Novi Kurnia, Dewan Pengarah GNLD Siberkreasi. Mbak Novi, kalau kita bicara soal ekosistem digital, tadi sempat terputus sedikit. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya, karena ekosistem digital yang aman, nyaman, produktif, dan juga mumpuni untuk rakyat Indonesia ini tidak akan mungkin tercapai jika tidak ditunjang oleh beberapa hal. Salah satunya infrastruktur mungkin, kemudian juga SDM, bagaimana akhirnya masyarakat bisa memahami literasi digital ini. Bisa dijelaskan sedikit Mbak soal ini? Saya kira ada berbagai hal yang perlu kita siapkan untuk menciptakan ekosistem digital yang tadi ya, baik, aman, produktif, dan juga tentu saja bermanfaat gitu. Yang pertama tentu saja persoalan infrastruktur yang merata, yang ini masih juga tantangan gitu ya. Merata itu bisa dalam konteks fisik ya, artinya internet akses bisa diterima di seluruh wilayah Indonesia dengan sama baiknya gitu. Yang kedua adalah merata dalam konteks bahwa pelayanan atau sebenarnya komunikasi melalui media digital tidak hanya diperuntukkan pada orang-orang yang ada di ruang-ruang yang besar, misalnya di kota-kota besar gitu ya, terutama di Pulau Jawa, tapi tadi juga di berbagai macam, tidak hanya pada orang-orang yang menjadi kelompok yang dominan ya, orang dewasa, tapi kita juga harus tidak melupakan gitu kelompok-kelompok rentan lainnya gitu ya, perempuan, anak, lansia, kemudian juga penyandang disabilitas ya, selain tadi masyarakat yang ada di daerah 3T. Kemudian juga selain persoalan infrastruktur, saya kira ada 3 kelompok besar kalau kita mau bicara tentang ekosistem, terutama dalam konteks aman bermedia digital atau cakap digital yang secara lebih luas ya, karena kalau cakap bermedia digital itu juga tidak hanya aman tapi juga terampil atau cakap tapi budaya dan juga etis. Di sini tentu saja masih ada PR-PR di 3 ruang yang besar saya kira. Ruang besar yang pertama adalah terkait dengan literasi atau edukasi. Pemangku kepentingan yang kemudian menjadi pemain penting di sini tentu saja adalah pemerintah, kemudian juga institusi pendidikan maupun termasuk perguruan tinggi gitu misalnya, kemudian juga media atau platform gitu, industri atau organisasi pengelola data pribadi, kemudian juga komunitas pegiat literasi digital gitu, termasuk juga siberkreasi di sini, komunitas keamanan siber, dan jangan lupa penting juga untuk kemudian dalam konteks literasi atau edukasi warga sebagai pengguna media digital, baik dalam level keluarga, komunitas atau masyarakat ikut berkontribusi. Kemudian yang kedua adalah dalam proses pendampingan gitu ya, karena tidak semuanya kemudian bisa menjadi agen dalam tanda kutip literasi digital yang kemudian mumpuni tadi. Ada yang mungkin harus dibantu, sehingga perlu juga pendampingan gitu ya untuk masyarakat yang kesulitan baik secara teknis maupun secara substansi dalam konteks menggunakan media digital. Banyak sekali organisasi atau komunitas pegiat literasi digital atau kemudian komunitas yang lain yang kemudian misalnya mengajari pengguna atau pelaku UMKM untuk menggunakan media digital secara efektif, terutama di kala pandemi ketika kemudian belanja itu lebih banyak secara online. Kemudian bagian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum. Tadi kita sudah diskusikan beberapa efek ya, penipuan online, kejahatan siber, kebocoran data pribadi. Bagaimana kemudian penegakan hukumnya itu juga kemudian bisa tajam gitu ya, nggak tumpul, sehingga tadi ekosistemnya itu terjaga. Baik dari infrastruktur secara fisik, kemudian dalam konteks edukasi, dalam konteks pendampingan, dan juga dalam konteks penegakan hukum. Ini mungkin ideal, tapi kalau tidak kita bangun dari sekarang tentu saja tidak akan tercapai ya. Jadi memang harus dibangun dengan optimis dan juga tadi partisipasi dan kolaborasi sebagai 2 kompetensi yang masih rendah gitu. Itu harus terus-menerus dilakukan. Saya kira diskusi seperti ini semoga ini ditonton banyak orang, juga bisa memberikan ajakan lah gitu ya untuk kemudian lebih berhati-hati menggunakan media digital dan media sosial, karena kita adalah pengguna media digital yang tentu saja saya yakin bertanggung jawab.
Baik, Indonesia Makin Cakap Digital. Ini kan program yang juga digagas oleh Siberkreasi dan juga bekerja sama dengan Kominfo. Bisa dijelaskan Mbak Novi ini maksudnya, tujuannya, programnya seperti apa ke depannya dan juga targetnya? Oke, jadi program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital merupakan salah satu inisiasi Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Siberkreasi gitu ya. Siberkreasi ini kumpulan komunitas pegiat literasi digital di Indonesia atau kita sebut dengan Gerakan Nasional Literasi Digital gitu ya. Yang tentu saja bertujuan untuk menguatkan atau membentuk penguatan keterampilan digital dasar masyarakat Indonesia melalui program Indonesia Makin Cakap Digital atau kalau disingkat Makin Cakap Digital MCD, tapi ini bukan franchise ya, MCD Makin Cakap Digital gitu ya. Nah ini dilakukan bersama 115 mitra dari Siberkreasi dan masih terus bekerja sama dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan perguruan tinggi, dengan sekolah dan berbagai macam organisasi yang relevan dengan peningkatan kompetensi literasi digital dalam masyarakat Indonesia. Dalam program ini tentu saja kami gitu ya dari Indonesia Makin Cakap Digital berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk memanfaatkan ruang digital dan juga teknologi tadi dengan positif dan optimal. Bahkan program Cakap Digital yang dibuka oleh Presiden Jokowi sendiri ini juga menunjukkan bahwa banjiri media. Nah dengan begitu konten-konten negatif bisa dihempaskan gitu ya, bisa minggir. Nah dalam konteks tahun ini targetnya adalah menjangkau 12,4 partisipan pelatihan di 514 kabupaten atau kota di 34 provinsi Indonesia gitu ya. Jadi ini program yang sekarang jalan dari akhir Mei sampai nanti Desember gitu. Teman-teman juga bisa lihat gitu ya di pengumuman-pengumuman untuk acara ini itu oleh Siberkreasi dan juga nanti ada aplikasi yang nanti akan saya jelaskan gitu. Dengan demikian diharapkan setidaknya nanti karena ini program sustainable ya sampai tahun 2004 ini berdasarkan peta jalan literasi digital Indonesia gitu ya yang disusun untuk tahun 2001 sampai 2004 gitu. Nah, dalam kemudian menyiapkan program literasi digital ini tentu saja banyak yang dipersiapkan dan tentu saja setiap bulannya kita juga melakukan evaluasi gitu ya per bulan gitu. Apa kira-kira yang jadi hambatan dalam pelaksanaan, dalam penyampaian materi, misalnya dalam pemilihan narasumber, dalam engagement atau keterlibatan dengan peserta itu dan juga tentu saja evaluasi teknis karena tentu masih ada kadang-kadang persoalan ketika narasumber bicara internetnya turun dikit atau videonya hilang, audiennya terganggu sedikit itu tentu saja masih ada sedikit persoalan teknis tapi tentu ini akan diusahakan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara penggunaan aplikasinya, kemudian juga kurikulumnya seperti apa. Nanti kita akan bahas kembali bersama Mbak Novi. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya, kembali lagi bersama kami dalam Connect 360. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Mbak Novi Kurnia, Dewan Pengarah GNLD Siberkreasi. Mbak Novi, kalau kita bicara soal aplikasinya, ya tentunya masyarakat atau anak-anak muda juga pengen tahu nih gitu ya. Gimana sih caranya saya bisa mengakses aplikasinya, kemudian juga kurikulum apa yang harus dipelajari dan juga dipilih di sana? Jadi pada tahun 2021 program Makin Cakap Digital atau MCD itu direncanakan diadakan paling tidak untuk 20.000 webinar dan kelas-kelas pelatihan daring. Tadi 500 wilayah kabupaten kota, tadi juga ya di 34 provinsi. Nah, gimana sih cari informasinya? Teman-teman bisa kemudian mencari informasinya melalui event event kejadian gitu ya atau kegiatan literasi-digital.id. Selain itu juga sebenarnya dalam memastikan keberlanjutan inisiatif penguatan keterampilan dasar masyarakat Indonesia di bidang digital tentu saja ada aplikasinya. Ini kan zaman aplikasi ya. Jadi bisa teman-teman gitu cari aplikasi Siberkreasi di Play Store ataupun juga di App Store gitu ya. Yang kemudian bisa dilihat dari literasidigital.id gitu.
buku juga, modul juga banyak di sana, dan juga info kegiatannya bisa juga dicari di info.literasidigital.id. Materi-materi kegiatannya juga jangan lupa kalau teman-teman sudah mengunduh aplikasi Siberkreasi yang tersedia tadi di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS gitu ya. Itu juga tentu saja materinya, fotonya, videonya Pak Presiden Jokowi dan juga beberapa dokumen-dokumen untuk pelatihan atau webinar ada di situ. Dan tentu juga bisa dilihat di fitur ruang literasi digital di aplikasi Ruang Guru. Selain itu juga teman-teman bisa cek juga Siberkreasi di Instagramnya, mungkin bisa kalau mau nunggu saya ya cari Instagram saya juga beberapa kali gitu ya ngisi untuk makin cakap digital. Nah, kemudian apa sih untungnya untuk kemudian ikutan webinar literasi digital? Nah, ini sebenarnya sudah disiapkan kurikulum yang menarik untuk teman-teman pelajari. Setiap webinar selalu menampilkan 4 pilar utama yang menjadi muatan utama dari kurikulum literasi digital ya untuk makin cakap digital. Ada digital skills, cakap, terampil gitu ya. Ada digital culture, budaya bermedia digital. Ada digital ethics, itu bagaimana kita etis bermedia digital. Kita nggak mau kan nanti ditemukan lagi di riset kalau masyarakat Indonesia ini nggak etis gitu ya. Dan ada digital safety atau aman bermedia digital yang tadi sudah saya bilang rumusnya adalah amanah tadi gitu ya. Jadi ada 4 pilar yang selalu disampaikan oleh 4 narasumber yang pasti dipilih keren-keren gitu ya, termasuk nanti ada call atau key of influencer gitu ya, dan juga ada host yang keren di setiap eventnya gitu, yang kadang-kadang dibalut dengan tema-tema yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti pembelajaran daring misalnya Mbak Popi gitu. Baik, menarik sekali. Ibu Novi, terima kasih untuk diskusinya bersama kami. Mungkin yang terakhir saya ingin closing statement dari Anda. Apa yang bisa Anda sampaikan agar masyarakat lebih cakap digital, kemudian juga literasi digital ini sampai hingga masyarakat dan juga banyak akhirnya yang mengikuti hingga akhirnya mencapai target ya, kurang lebih 50 jutaan gitu ya. Silakan. Saya kira yang paling penting ketika kita ingin meningkatkan kompetensi literasi digital itu adalah bagian tanggung jawab kita sebagai warga. Karena menjadi warga negara itu bertanggung jawab tidak hanya di kehidupan nyata, tapi juga di ruang-ruang digital. Kita tentu saja ingin menjadi bagian, ingin menjadi agen perubahan dalam transformasi digital yang sekarang berjalan dengan cepat. Saya ingin menutupnya dengan pantun saja Mbak Popi. Untuk penonton Berita Satu ya. Jadi, wahai penonton Berita Satu yang budiman, data diri adalah harga yang tentu saja harus kita lindungi karena harta yang kita lindungi. Praktikan amanah agar bermedia digital kita aman, tingkatkan literasi dengan partisipasi dan kolaborasi. Jadi saya kira itu pantun-pantun asal-asalan sebenarnya Mbak Popi, tapi ajakan harus kita mulai dari diri kita sendiri sekarang juga gitu ya. Jadi jangan tunggu lagi karena kita sudah menjadi bagian dari perguliran transformasi digital yang sangat cepat. Jangan sampai kita terlena dan mendapatkan efek yang negatif, justru malah kita gunakan media digital dan media sosial untuk kepentingan positif biar bermanfaat kita dan menjadi warga yang bertanggung jawab. Oke, baik. Mbak Novi, jadi ini targetnya sampai 2024 ya? Ini total akumulasinya berapa nih Mbak Novi? Kalau yang akumulasinya tadi, kalau target sampai 2004 ya tentu saja akan jutaan ya masyarakat Indonesia yang secara langsung kemudian mendapatkan benefit atau manfaat dari program Makin Cakap Digital. Dan jangan lupa teman-teman yang ikut Makin Cakap Digital itu jangan digunakan untuk diri sendiri, gunakan untuk keluarga, komunitas sekitar, teman. Jadi efeknya akan tentu saja berlipat-lipat kebaikan, karena kalau kita berbagi kebaikan ke orang lain tentu saja manfaatnya juga akan besar untuk kita di masa depan. Jadi bakal berlipat-lipat Mbak kalau semua orang berpartisipasi dan berkolaborasi gitu ya Mbak Popi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novi untuk diskusi dan juga perbincangan menarik ini. Semoga literasi digital yang cepat tercapai, targetnya untuk 50 juta masyarakat di 2024 juga tercapai. Terima kasih Mbak Novi, salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Salam sehat Mbak Popi, salam sehat seluruh penonton Berita Satu. Selamat malam. Malam.